Kehendak Bapak, Bang. Oke, baik. Bapak. Mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus. Mereka ini siapa, Mas Aha? Imam-imam kepala. Oke. Bersekongkol ingin membunuh Yesus ini, itu rencana Bapak atau rencana iblis? Rencana Bapak. Baik. Yohanes 8, 43 sampai 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa bapak ini? Mas Aha? Yesus itu berbicara kepada siapa? Saya ulang lagi ya. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku, kan gitu. Bapak iblis ini siapa, Mas? Apa? Bapak iblis? Gimana? Bapak iblis? Gimana, Bang? Jadi ada dua bapak di sini, bapak iblis sama bapak di surga. Pertanyaan, yang membunuh Yesus ini bapak iblis atau bapak di surga? Ya Bapak di surga, Bang. Menurut Yesus bapak di surga atau bapak iblis? Menurut Yesus. Menurut Yesus Bapak di surga. Baca ya, kau itu nggak baca data loh. Coba kau baca ya Yohanes 8:43 sampai 44. Biarin aku ngejelasin dulu, Bang. Enggak, jangan jelasin, baca dulu Yohanes 8. Aku takut kan. Pakai data kita, Mas Aha. Jangan menjelaskan, pakai data dulu. Yohanes 8:43 sampai 44 lu baca dulu deh. Udah Rama bisa bacain nggak? Ada yang bisa bacain nggak? Ya. Yohanes 8 lah. Yohanes 8:43 sampai 44 lah ke bawah. Aduh, iblislah yang menjadi bapaknya. Aduh. Bapaknya siapa tuh? Bapaknya siapa? Yesus lagi ngomong ke siapa Ya. itu? Udah dulu Yang baca dulu, menginginkan Mas Aha. kematian Yesus. Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kita mundur sedikit ya. Iya, mundur. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang. Nah, sebab apa? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Oke, pertanyaannya Mas Aha. Ya, yang pembunuhan di sini iblis bapak atau bapak yang di surga? Ya kalau pembunuhan Yesus ya Bapak di surga, Bang. Berarti iblis bapak ini siapa yang membunuh? Ya Bapak yang dimaksud itu, kalau iblis itu ya bapaknya imam kepala itu, beda sama bapaknya Yesus. Oke, jadi yang berperan membunuh Yesus ini bapak di surga atau iblis bapak? Loh, yang berperan Bapak, Bang. Astagfirullahaladzim, Mas Aha. Begitu banget kosletnya kepalamu, Mas Aha. Dengerin dulu Bang Andi. Itu kan imam-imam kepala kenapa sih pengen menangkap Yesus, Bang? Itu kan penjelasannya ada di Yohanes 11 angka 48. Mas Aha, yang membunuh Yesus di orang baik. Jawab dulu, Mas Aha. Yang membunuh Yesus di tiang salib, ya, melakukan pembunuhan Yesus itu orang baik atau orang jahat? ya mereka itu kehendak Bapak, Bang, kematian Yesus. Saya nanya dulu, bukan saya nggak nanya kehendak. Pelaku pembunuhan, otaknya pelakunya atau eksekutornya ini orang baik atau orang jahat? Lah, itu kan pertanyaan itu sama kayak gini, Bang. Pertanyaan Bang itu sama kayak kamu Lu jawab aja, nggak usah lu analogi gitu loh, Mas Aha. tanya gini, Bang Andi. Sekarang aku tanya, Bang. Jawab aja, nggak usah muterin dulu. Tunggu. Ini jawab dulu, ini dengerin Mas Aha ya. Ini Yesus tidak punya salah. Ada pelaku, otak pelaku, dan ada eksekutor. Pertanyaannya, ya, eksekutor dan otak pembunuhan Yesus ini menurut Anda orang baik atau orang jahat? Jawab. Iya kan dalam hukum Islam nyawa dibalas nyawa, Bang. Kalau Astagfirullah, Mas Aha. Lama-lama gue kembalikan kau ke pohon, Mas Aha. gini loh, Gua kasih lu ekor, gua balikin lu ke pohon. Bang. Kau Kalau menghukum sederhana begini, kau belok gitu lu. gini loh. Sekali lagi, dengarkan baik-baik Mas Aha ya. Ya.
ada otak pelaku, ada Yudas pengkhianat, Ya. ada eksekutor. Jadi ada 3 item di sini ya. Pertanyaannya, ketiganya ini menurut Anda yang berhasil membunuh Yesus, A. orang jahat, B. orang baik. Iya, kalau menghukum mati seorang pembunuh berencana kan itu nggak bisa bilang orang jahat dong, Bang. Baik. Kan dalam hukum Saya mundur supaya kau pakai akalmu, Mas Ha. Kau punya anak kesayangan, Mas Ha. Tidak punya salah anakmu, tapi terus kemudian datang si bom-bom menghabisi anakmu. Pertanyaan saya adalah, si bom-bom pelaku pembunuhan anakmu ini, A. bom-bom orang baik, bom-bom A, B. bom-bom orang jahat. Jawab. Iya, aku nggak bisa jawab kan aku bukan Tuhan. Lo tidur, Kan anaknya udah lo Tuhan. tidur, udah lo tidur, udah diam, lo tidur. Mas Ha, lo ambil air 1 ember, campur sedikit minyak rem, berikan rempah-rempah, kemudian taburi garam. Ya terserah lo mau apain dah, oke? Hal-hal analogi sederhana begini lo nggak bisa jawab, Mas Ha. Kau ini sebenarnya habis makan apa? Bang, Habis makan apa kau ini? gini loh. Bang Handi pernah nonton Avengers nggak itu? Gak usah nonton. Kembali ke topik aja. Kau itu terinspirasi film-film horor. Nggak gini loh. Itu Jadi kejahatan lu bilang kebaikan. gini, Bang. Kebaikan lu bilang kejahatan. Kebalik-balik otakmu, bro. Penyaliban Yesus itu adalah akhir yang awalnya itu adalah kehendak Bapa. Saya nggak nanya itu. Saya nanya pelakunya dulu. Saya nggak nanya korbannya. Saya nanya pelakunya. Iya, pelakunya kan tentara Roma, Bang. Ya, tentara Roma itu bersama Yahudi sama Yudas ini orang jahat atau orang baik? Hei, Gini loh. kau kok gini-gini lagi sih, lama-lama juga kau masa. Aduh. Ini Pak Turiman agak berisik, Bang. Ini ya. Sudah anaknya loh. Gimana masa orang baik apa orang jahat? Kan hukum Islam berkata nyawa dibalik. Gak usah bawa hukum di Islam di sini, nggak ada urusan. Ya, maksudku gini loh. Saya ulang kembali sekali lagi mas saya. Yesus itu punya salah nggak? Nggak ada. Oke, membunuh orang tidak bersalah itu baik atau jahat? Oh, jahat. Jahat. Sumber kejahatan dari Tuhan apa dari iblis? Atas izin Tuhan. Bagaimana mungkin asas izin Tuhan membunuh orang tidak bersalah kau ini masa? Abang baca kitab Ayub, Bang. Iblis waktu Udah kau ke ini aja masa? Kau ke apa sih namanya? Masa? Kau kembali ke pohon aja. Bagaimana sih kau ini? Kenapa orang kayak kau itu masih hidup ya? Orang gua. Siapa lagi sih yang telepon? Tunggu ya. Ntar dulu ya. Terusin dulu nih aku lah. Udah Rama? Ya. Absen dulu tuh, masa gitu-gitu amat. Terusin yuk. Barang sederhana aja susah amat. Itu lagi ya. Susah amat ya orang kayak gitu ya disederhanakan ya. Kemana-mana gitu kalau ngomong. Ren, apa? Habis makan apa? Gitu ya orang kayak gini.
Bisa makan apa kira-kira teman-teman? Susah amat itu dikendalikan. Benar mah direspon dulu, aku lagi balas WA nih. Benar mah naik doang nggak bantuin. Bang Ardiansyah. Ini ada pasien nih Bang Ardiansyah. Selesaiin dulu nih, benar mah. Tapi kalau di sana lagunya ini cepet kali nyanyi. Tuh kan. Halo. Bro, Ya bro. menurut kamu yang perencana penyaliban Yesus siapa? Iblis atau Tuhan? Itu rencana Tuhan sendiri lah. Tapi kehendak iblis itu, Yesus itu ingin mati karena iblis itu adalah pengennya Yesus mati. Makanya memang kehendak Yesus, kehendak Allah. Di mana datanya kehendak Bapak membunuh anaknya? Sebelum dia datang ke dunia udah dikatakan dia akan mati. Sebentar. Di mana datanya? Dengerin dulu tertulis. Di mana datanya Bapak di surga membunuh anaknya? Tertulis di mana? Benar. Dalam Yesaya 53, buka Bang Andi. Yesaya itu siapa yang dibunuh? Yesaya itu perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia. Dia Yesaya ada penyaliban. Bahwasannya dia akan menderita dan mati di kayu salib. Itu untuk Yesus. Jadi untuk siapa? Oke, gue ikutin ya. Ya udah gue ikutin gitu loh. Baik. Alkitab ini bercerita untuk siapa? Iya udah cukup. Itu untuk Yesus. Oke. Cukup Roma. Jadi menurut kamu boleh membunuh orang yang tidak bersalah ya? Boleh membunuh. Kan sudah dibilang Allah itu yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Saya ulang kembali. Ya, Saya ulang dulu. Boleh nggak perintah Tuhan? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Boleh atau tidak? Perintah Tuhan tidak boleh. Tidak boleh. Yesus punya salah atau tidak? Wih, apa ini? Dinda Ardiansa monitor nggak nih? Nggak tahu nih Bang Ardiansyah nih. Dinda Ardiansa monitor nggak? Lagi tidur dia. Terus siang. Ya Gurunda, gimana Gurunda? Ya, baik. Gurunda, gimana? Dinda, saya ingin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Saya ingin memberikan pembekalan terhadap adik-adik apologet Islam terkait dengan materi tentang sibilisisis, tentang penyaliban ini ya, yang mana kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa makaru wa makarallah, mereka kemudian membuat makar, lalu Allah kemudian membalas makar mereka, karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Dinda Ardiansa bisa buka kamera? Minta tolong dek. Oh iya, iya Gurunda, bisa. Bukan Bisa, kamera, maksudnya data, nunjukin data Gurunda. Iya, data. Saya besarkan ya. Dinda Ardiansa saya besarkan. Iya. Siap abangku. Siap abangku, sebentar. Saya buka data dulu ya bang. Ya. Tolong yang Muslim, yang sorry. Tolong yang Muslim supaya ini, supaya diperhatikan. Dan nanti ini gimana cara besarkannya di Sebentar, Bang. Ada yang bisa besarin Dinda Ardiansa enggak nih? Bentar ya. Gimana? Sebentar. Saya udah moderator belum bang? Udah ya? Tunggu. Ini udah. Loh, Udah ya. emang Oke. besar segini Gurunda? Atau yang kayak tadi? Yang kayak tadi itu gimana caranya? Nah itu. Gimana? Siapa yang ngerubah tadi ya? Saya tunggu bentar Gurunda. Kiri kanan aja, kiri kanan.
Sebentar. Tak rubah yang ini ya. YouTube error enggak loh. Yang YouTube ini bagus kok. Oke, Nah ini Gurunda. YouTube bagus kok, aman nih. Ya gimana bang? Ya, oke. Coba Gimana, Bang? dibuka di dalam kitab Wahyu 12. Coba Wahyu 12. Wahyu 12 nomor 9, Alkitab Sabda. Wahyu 12 nomor 9. Siap abangku. Sip. Ini nomor 7. Aku suka tuh bang yang ayat nomor 7 tuh. Nah ini Nomor 9. 9-nya aja coba. Ya, Ya, Alkitab Sabda. dan Coba naga dibaca. besar itu si ular tua yang disebut si Isis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oke, minta tolong seluruh dunia di situ bahasa aslinya apa? Seluruh dunia yang mana seluruh dunia. Seluruh dunia, oh ini. Seluruh dunia itu oikumene. Oikumene itu dunia. apa? Dunia. Ekumene apa? Yakin. Ini Yakin. Coba masuk ke Google, cari tahu apa itu ekumene. Oh gitu. Siap abangku. Sebelum ke situ Dinda, kembali dulu. Ya. Maaf, kembali dulu. Coba ke bawah, saya pingin lihat ke bawah sedikit lagi. Tadi udah benar tadi. Ya. Udah benar tadi. Udah diklik. Ekumene tadi diklik. Oh oikumene diklik. Siap. Ya. Ini Nah, kita masuk. Coba ke bawah. Coba telunjuknya ke bawah lagi. ya. Ke atas sedikit. Nah, situ. Ada nggak di situ tertulis Keisaran Romawi? Ada. Ini Jadi ekumene itu identik dengan dan Kekaisaran Romawi khususnya ini khusus ya. Khususnya Ya. Kekaisaran Romawi. ya, naik lagi ke atas. Khususnya. Besarin kayak tadi ya. Terus naik. Naik Definisi ekumene ke bawah lagi, atas lagi. atas lagi. Ini Itu. Kekaisaran Roma. Itu apa itu? Kekaisaran Subhanallah. Roma. Jadi iblisnya tadi dilemparkan ke seluruh dunia atau ke Kaisaran Romawi? Kaisaran Roma, Kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi. Oke ya. Kerajaan Romawi ya. Ekumene ya. Iya. Oke, silakan masuk. Coba cari literasi yang berhubungan dengan ekumene itu apa? Coba. Oke, siap Gurunda. Ini oikumene adalah gerakan yang bertujuan menyatukan gereja-gereja Kristen yang terpecah dengan menekankan kesatuan dalam iman kepada Yesus Kristus serta istilah yang berasal dari bahasa Yunani oikumene berarti Tadi seluruh dunia ular atau tua tadi dunia yang dilemparkan dikenal. kemana? Ekumene Gimana? tadi dilemparkan Gimana, kemana? Ekumene tadi ular tua itu Ke dilemparkan Kerajaan kemana? Romawi, Subhanallah. ke seluruh dunia, Kerajaan Romawi. Tangkap nggak ini masalahnya? Ya, paham abangku, paham Paham ya? bang, Paham kan ya? paham abangku. Nah, kalau kita lihat di Paham. dalam 1 Yohanes 3 nomor 8 itu, di situ diterangkan 1 oleh Yohanes, catatan, ya. ya, catatan daripada penulis Yohanes itu sendiri. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, kan gitu ya? Coba buka, benar nggak? Ya ini betul abangku. Nah, sebab ini iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Ya. anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Mana yang betul? Iblis yang membinasakan Yesus atau Yesus yang membinasakan iblis? Mana yang betul? Berdasarkan Betul. ini. Iya betul. Barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis.
nomor berapa Gunda? 11. Nomor 11. Siap. Ingat tadi ular naga tua dilemparkan kemana tadi? Ke Oikumene. Ke Oikumene, kerajaan Romawi. Wahyu 9 nomor. Jangan diulang-ulang, nyakit nanti. Oke. Siap. Siap. Wahyu 9. Siapa bangku? Ya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani adalah Apollyon. Itu apa itu? Iblis atau apa itu? Abaddon itu apa? Abaddon apa? Penguasa jurang maut siapa? Jurang maut. Oh iya, malaikat jurang maut ini ya. Apa yang tertulis itu? Jurang maut. Masa itu jurang apa? maut? Yang mana? Yang jurang maut atau yang Abaddon Gurunda? Iya, jurang maut ya. Jurang maut Oh, itu identik dengan lubang kan? Betul nggak? Ya, betul. Yang dalam bahasa Jurang Yunani maut namanya itu adalah identik Abaddon. dengan lubang. Betul, betul ini. Nah. Jurang maut. Identik dengan lubang kan? Lubang Ya. kan di situ. Abyssus dalam bahasa Yunani kan? Betul. Betul. Nah, lubang. Betul Gurunda. Nah, berarti iblisnya berada di lubang, betul? Betul. Jadi yang keluar dari lubang itu apa? Waduh. Saya nggak berani ngomong Gurunda. Yesus mengatakan dalam, coba dibuka ini deh, dibuka di dalam Yohanes 12. Kita lari ke Yohanes 12 untuk mengambil data itu. Yohanes 12 Yohanes 12 nomor 31. 31. Yohanes 12:31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Lemparkan keluar ya. Iya. Nah, penguasa dunia ini siapa? Wah, kalau yang dilempar keluar ini pasti si Iblis di sini. Nah, sekarang tolak ukurnya coba baca Yesaya 14 nomor 15. Yesaya 14:15. Jatuh. Waduh, ini pasti ada roh-roh ini guru. Nah. 14:15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa itu? Yang dimasukkan ke liang kubur itu siapa? Tuhan Nyoten. Bintang Timur, Halal bin Zakar, Lucifer. Halal bin Sakar. Nah, Lucifer. Boleh dibaca di data sebelumnya, data 13-nya, 14-nya. Jadi yang iblis ini, Ya ini. coba lihat. 13. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit dan aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14-nya, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Weh, hendak menyamai yang maha tinggi. Apa yang terjadi? Siapa ini? Siapa yang sekarang yang menyembah bukan Tuhannya Yahudi tapi menyamakan sembahannya sama seperti Tuhannya Yahudi secara sehakikat? Siapa itu? Aduh, Bunda Rani Arresting jawab lah. Gurunda. Aku nggak berani ngomong. Sekarang nomor 15-nya, ketika iblisnya ingin menyamai Tuhan, iblisnya dilemparkan ke mana? Ke liang kubur, Ke tempat paling lubang? dalam. Ke lubang. Liang Ke kubur tempat ya? paling dalam. Ya. Kenapa Yesus mengatakan angkatan jahat diberi tanda adanya orang yang keluar pada hari ketiga dari kubur? Kenapa harus identik angkatan jahat dengan kubur pada hari ketiga? Bertinggal Kubur adalah tempat, karena Tempat ini. kubur adalah tempat. Sibilisis. Tempat ini. Saya nggak berani ngomong. Jadi kuncinya di situ, sahabat-sahabat sekalian, di Wahyu 12 nomor 9 tadi itu, di situ jelas bahasa Yunaninya. Teman-teman sendiri bisa mencari data bahwa ternyata dia dilemparkan, iblisnya ini dilemparkan kemana dia, si ular tua ini?
ke seluruh dunia, tapi di situ diterangkan. Tapi faktanya sebenarnya itu bukan ke seluruh dunia, tetapi kepada ekumene, apa tadi ekumene? Gereja-gereja. Ekumene Gurunda ke kerajaan Romawi. Oke, Adinda boleh bantu saya nggak, dunia bahasa Yunaninya apa? Oke, siap Gurunda. Dunia itu kalau bumi kosmo ya, kalau dunia apa ya? Bukan G, bukan. Coba. Oh iya, tes guess kayaknya. Sebentar ya, translate. Seingat saya. Kosmos, bukan? Kayak ini ya. Kalau Kayak bukan G, blenderku, kosmos. Sebentar, Yunani ya ini. Dunia ya Gurunda. ya, atau bumi. Ya kosmos. Kalau bumi, Kalau bumi itu gas atau G. Ah, G kan? nyambung nggak dengan tadi ekumene? Iya, nyambung. Enggak dong. Nyambung. Enggak dong. Maksudnya gimana? Ekumene kan bukan bumi. Ekumene juga bukan dunia. Oh iya, bukan. Okumene itu kerajaan Romawi. Nah, berarti setannya dilemparkan kemana? Kerajaan Gereja-gereja di Roma Yunani. Kerajaan Romawi. Sakit hati. Ini ya, kerajaan Romawi. Ini nggak ngedit lo ya, Gurunda, saya nggak ngedit ya. Setan si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh kerajaan. Kok bisa hafal gitu Gurunda? Gimana caranya Gurunda? Gimana? Kok bisa hafal? Apa itu deh? Kok bisa hafal ayatnya gini terus suruh buka ini suruh buka, kok bisa hafal gitu? Udah dari mana tuh ceritanya tuh? Sakit hati aninana. Setannya dilempar ke Arab kali. Coba periksa lagi deh. Coba. Iblis tua yang adalah setan itu dilempar ke Arab mungkin. Enggak, Coba. enggak ada di sini. Arab di sini? Enggak ngarang. Kaisaran Romawi, Gurunda, kerajaan Romawi. Arab kali. Jangan ada tipex nggak situ? Ada tipex nggak? Tipex. Coba saya kecilkan aja biar nggak kelihatan ya Gurunda, bentar ya. Coba jadi kecil. Nah, udah saya kecilkan ini. Kerajaan Roma Irama. Jadi setannya diusir kemana ini menurut kita? Udah saya kecilkan loh. Hah? Udah kecil ya? Setannya diusir kemana? Udah saya kecilkan ini. Coba dibaca lengkap tadi. Coba dibaca lengkap dalinya coba. Coba dibaca lengkap. Saya ingin tahu. Siap abangku. Dan naga. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si luar tua yang disebut Sibilisis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Sama dengan malaikat-malaikatnya ya. Ke tanah. Ya. Ke tanah. Siapa yang keluar dari tanah? Sakit hati yang menyembah yang keluar dari tanah. Di mana dia pergi nanti, pertama yang menerima adalah kekaisaran Roma Irama. Lucunya gini Gurunda tahu nggak? Lucunya gini. Di sini ada kata bumi. Lucunya gini. Di sini ada kata bumi. Strong concordance numbernya 1093. Di sini ada kata bumi juga. Strong concordance-nya 3625. Beda. Gak bisa beda. Ya gak bisa beda gitu. Bahasa Yunaninya apa di situ? Bumi. Yang ini. Ayo. Iya. Oikumene. Oikumene. Bukan ekumene itu.
Ayo. Yang apa ini deh? Bumi. Oh, yang bumi tadi, yang G. Gay, apa itu gay? Yang G ini, yang G. Artinya apa? Apa artinya? Tanah. Artinya tanah. Berarti iblisnya dilemparkan ke tanah. Yang keluar dari tanah siapa? Iblis. Hati-hati kalau ada yang keluar dari tanah. Hati-hati. Bang Andi monitor, Bang Andi. Bang Andi coba diinfo ke teman kita jam 3 nih. Di sini baru jam 1 ya, Andi. Ya, saya ke situ dulu, males Kak. Kak bawa mobil. Oh iya boleh jika Anda boleh. Tunggu Mas. Iya. Jadi argumennya tadi apa? Gereja-gereja di Roma Yunani sana Gurunda. Berarti tadi Kerajaan Romawi, Guru. Berarti tadi ular tua dilempar. Kerajaan Romawi. Mambang tanah, Bang Bima, mambang tanah. Mambang tanah. Ular tua yang adalah naga besar, yang adalah iblis dan setan yang menyesatkan seluruh Karesteng. jangan ke situ. Seluruh itu tuh. Seluruh ke Kerajaan Roma. Roma Irama. Iya, mambang tanah, mambang pohon, mambang udara. Sakit hati yang kini kau rasakan. Terlanjur jadi Bang Excel tidur. Bang Excel kenapa kau tidur Bang Excel? Kenapa kau nggak ngomong Bang Excel? Ngomong. Ular naga setan tua yang menyesatkan seluruh kekaisaran biskuit Roma. Dari mana lahirnya Protestan Advent? Semua berasal dari kekaisaran Roma Irama. Sekte yang terbaru muncul namanya Mesianik. Itu juga berasal dari pecahan roti biskuit Roma. Apakah Yesus mengajarkan ajaran dari kekaisaran Roma? Tidak. Shalalalala. Jadi Islam itu datang untuk membawa kabar gembira kepada kalian yang masih sempat kemudian untuk bergembira menerima Islam. Itu intinya. Al-Quran itu datang sebagai pembawa kebenaran untuk kalian. Wahasa bertobatlah dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Al-Quran itu menjelaskan dengan terinci, ya, iyad'una min duni illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah iblis yang durhaka. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ayolah teman-teman, ya, silakan Anda renungkan kenapa bisa Al-Quran menarasikan hal yang benar-benar nyata dan dibuktikan di kitab Wahyu 12 nomor 9 yang tadi, 1 Yohanes 3 nomor 8, Yesaya 14 nomor 15, Yohanes 12 nomor aduh
sakitnya hatimu. Ya, masih adakah yang ingin berdiskusi dengan saya? Ini ada saya ikut punya kegiatan teman-teman. Kegiatan jam 3 Bang Hadi sudah menuju ke sini. Kalau tidak ada lagi, sebentar malam kita ketemu, tetap membahas ini. Kenapa kita harus bahas ini? Demi untuk keselamatan teman-teman sekalian. Saya tidak merekayasa data. Ada adik saya di sini ahli data. Saya minta beliau membuka data itu dan ternyata betul. Ayo, saudara-saudara Kristenku, silakan Anda buka Aikumene itu artinya apa? Cari di Google. Aikumene itu apa? Ternyata itu adalah persekutuan gereja-gereja yang ada awal mulanya di dalam kerajaan Roma. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, sedangkan Anda mengimani kitab Wahyu itu adalah kitab penglihatan, ya kan ya? Kitab penglihatan, kitab nubuah, pengungkapan kemudian rahasia-rahasia itu muncul di zaman sekarang ini. Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida, yang mereka sembah selain daripada aku itu adalah iblis. Itu kata Al-Quran. Nah sekarang ternyata ayo, yang keluar dari kubur, yang dilemparkan ke kubur, yang dilemparkan ke bumi, itu apa? Kosmos itu apa? Terus Yesus mengatakan iblisnya dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari dalam. Dalam mana? Dalam bumi. Paling diperingatkan di Al-Quran ya Bang ya. Yang bangkit dari kubur itu. Diperingatkan di Al-Quran di surah Al-Arab nomor 7 16 sampai 17. Betul. Betul itu. Nah, karena itulah tugas kami umat Islam ini bukan menista, bukan kemudian menghina, enggak. Tujuan kami adalah memberi peringatan kepada kalian. Memberi peringatan saja. Anda ingin kemudian mengikuti apa yang kami ajarkan, ya silakan. Anda tidak mau, silakan menjadi pembangkang, karena memang manusia itu dicipta oleh Allah memiliki apa itu? Allah mengatakan bahwa manusia itu berada pada dua posisi. Yang pertama adalah mereka yang mendapatkan petunjuk, dan yang kedua adalah mereka yang tidak mendapatkan petunjuk. Jadi manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya, ada yang mendapatkan petunjuk dan ada juga yang pantas untuk sesat. Nah inilah yang kemudian yang harus dipikirkan oleh saudara-saudara kita Kristen dan Muslim. Kenapa? Karena kami berbicara ini karena Islam itu adalah sebagai sasaran dari kekristenan. Artinya bahwa ketika berbicara mengenai amanat agung, kalian diperintahkan kan untuk menjadikan kami seperti kalian, menjadi murid dari makhluk yang keluar dari kubur itu kan. Nah ini makanya kami nggak mau. Makanya kami tampil dan kami sadar bahwa Al-Quran kami menggariskan farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Nah itu dalilnya tuh. Jadi Allah memberi petunjuk kepada orang yang kemudian pantas menerima petunjuk, yaitu mereka yang menggunakan akal. Dan Allah menetapkan sesat orang-orang yang memang sudah pantas menjadi sesat. Kenapa? Mereka itu nyata, kata Al-Quran, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka berbuat demikian karena mereka menganggap bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Ketika petunjuk itu datang, dalil Al-Quran, dalil di kitab mereka, petunjuk datang, mereka tetap menolak. Oke? Mereka tetap menolak. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran orang-orang zalim. Kenapa zalim? Telah datang kepada mereka kebenaran, tapi tetap mereka sombong. Mereka tidak mau kemudian mengikuti apa yang menjadi petunjuk. Alhasil, berdebat terus. Padahal yang dia narasikan itu adalah hal yang bertentangan dengan akalnya sendiri. Yang dinarasikan itu sampai ngotot, maki-makian, dimakinya Bang Suma, itu adalah hal narasi yang dia bangun sendiri untuk membantah dalilnya sendiri. Jelas itu kan? Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, kan ada dua tuh. Ada bapak yang di langit, ada bapak juga yang adalah iblis. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, menurut Yesus adalah orang yang melakukan keinginan bapak. Bapak siapa dulu? Karena Yesus mengatakan ada juga bapaknya. Bapaknya orang-orang pelaku maksiat yang ingin membunuh Yesus itu juga punya bapak. Bapak yang adalah iblis yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Alhamdulillah umat Islam tidak berada pada kubu itu.
umat Islam tidak beriman kepada penyaliban. Umat Islam beriman kepada gagalnya salib terhadap orang benar. Jadi umat Islam tidak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Pencipta langit dan bumi tidak menginginkan juga penyaliban terhadap Yesus. Sedangkan iblis berencana menyusun siasat, ya, menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus. Berapa kali Yesus ingin dibunuh oleh iblis? Anehnya, saudara-saudara Kristen pun ingin Yesus dibunuh. Karena kalau tidak dibunuh, Kristen ini dapat keselamatan dari mana? Begitu saudaraku. Cuman yang terakhir mungkin Dinda Ardiansa sudah bosan mendengarkan data saya. Data juga yang adalah senjata sangat ampuh yang membuat Edis dan teman-temannya itu antara pingsan dengan mati. Itu Roma 8 nomor 10. Itu juga membuat jantungnya Edis dan kawan-kawan sang penghujat itu loncat-loncat jantungnya kalau membahas itu. Roma 8 nomor 10 dan nomor 11. Itu kalau orang memiliki kemampuan berlogika, kemampuan bernarasi yang mumpuni, pasti lawannya akan kelabakan tuh. Ingat ya teman-teman, ternyata jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi ya ternyata Kristen mati karena dosa berdasarkan dalil itu. Oke. Berarti Kristus palsu itu Guru Dadi? Wallahu a'lam bishawab. Mereka lah teman Kristen ini yang bisa menjelaskan itu kepada kita. Kita hanya menguraikan apa yang ada di dalam iman kita berdasarkan dengan uraian yang muncul di dalam kitab mereka. Kalau di dalam agama mereka beriman kepada kitab Wahyu, kita sajikan kitab Wahyu. Mereka beriman ke Roma, kita sajikan Roma. Nah sekarang permasalahannya, maukah kalian menerima isi kitab kalian sendiri? Nah itu masalahnya itu di situ. Oke, silakan. Mungkin Abangku, ada. Bang. Siap. Bang. Ya. Abangku. Ya. Kalau sama Bang Juma ini, teman-teman Kristen tuh masih bisa berdiskusi, masih bisa pakai ayat ini, pakai ayat. Tapi kalau sama saya, Abangku, itu teman Kristen nggak bisa diskusi. Buktinya apa? Buktinya ketika saya diajak diskusi gini, Gurunda. Ardiansa, ayo kita diskusi soal ketuhanan, oke? Nah, kalau kau bertanya tentang ketuhanan di saya akan jawab dengan Al-Quran, kitab suci saya, kan gitu, Gurunda? Nah, saya tanya sekarang. Nah, kalau saya bertanya tentang ketuhanan di kamu, kau mau jawab pakai apa? Ya pakai Alkitab kami dong, kitab suci kami. Saya bilang gini, Gurunda. Kan sudah dirubah-rubah ayatnya. Di-kick, Gurunda, saya di-kick langsung aja di diskusi. Iya. Di-kick aja di diskusi. Iya. Lanjut, Gurunda. Masya Allah. Iya. Boleh saya ringkas itu rinci tadi itu Bang Juma ya. Jadi Ya, Bang. awalnya itu di Matius 26 nomor 4 ada niat imam Yahudi menangkap membunuh Yesus dengan tipu muslihat gitu. Lalu pada sisi lain ada Lukas 2 pasal 34, Yudas Iskariot dirasuki si iblis, berunding lagi dengan imam-imam untuk menyerahkan Yesus. Kan gitu. Lalu terjadilah ending poinnya di Yohanes 8:44. Yesus menuduh mereka, Bapakmu adalah si iblis. Jadi rencana berasal dari kuasa kegelapan. Ya kan? Nah, Iya. Ikumene itu kaisar, kerajaan kaisar yang keluar dari bumi, mambang tanah. Kami nyebut mambang tanah, Bang. Mambang tanah, mambang udara, mambang pohon. Ah, kau sembahlah. Ya, kita sapa dulu tamu kita. Halo Saudara Mulik Herlambang, selamat malam. Halo Bang. Selamat malam. Apa itu?
Oke, teman-teman sekalian, kelihatannya saudara Kristen kita udah lelah untuk membahas tema ini. Mungkin karena mereka berpikir ini kalau dibahas semakin jauh akan semakin aneh kedengarannya kan ya. Yang pasti ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang ada pada orang yang senantiasa ingin berbagi kepada siapapun. Nah, kebetulan saja Islam itu adalah agama tabligh, agama syiar. Maka kita yang memposisikan diri sebagai pembimbing atau pengajar atau narasumber memang sejatinya membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Karena acap kali orang berharap pengetahuan itu berasal dari lisan kita. Karena itulah kita harus memiliki waktu, ruang untuk belajar, mengkaji. Sekali kita terjun ke dunia apologet, maka kita harus total di sana. Ya, meski membutuhkan waktu, tenaga untuk bisa menguasai materi-materi atau kisi-kisi yang ada di dalamnya. Tapi jangan putus asa dan niatkan ya semata-mata untuk memberikan pencerahan kepada manusia. Kalau misalnya mereka terima, alhamdulillah. Kalau mereka menolak, kita kembalikan kepada Allah. Kan gitu ya. Sepakat kita ya. Itu rasanya itu adalah konsep dari awal yang ditanamkan oleh guru-guru kita. Bahwa memang kita ini harus belajar dan belajar. Oke, mungkin ada saudara Kristen ini yang di atas ini ada yang ingin disampaikan barangkali. Ada, itu si SL itu Gurunda. Silakan SL. Iya, silakan. Gurunda, saya izin sholat dulu ya di sini ya. Lanjut. Iya, Sudah? Udah panjang lebar kan? Gini aja. Intinya aja. Ya. Menurut kamu Bang Juma, apa yang kamu ragukan dalam isi Alkitab? Semuanya bukan ragu lagi. Di dalam Bible seluruhnya 100% saya tidak ragukan. Tetapi saya yakini itu bukan firman Tuhan. Saya tidak ragukan. Saya meyakini bukan firman Tuhan. Udah. Apa selesai. salah satunya? Saya meyakini sepenuh hati Bible itu bukan firman Tuhan. Saya tidak ragu lagi. Anak-anak juga bisa bernarasi seperti anak. Saya tidak percaya gini. Sekarang tidak ada nak bernarasinya begitu. Jelaskan apa yang kamu ragukan. Anda kan seluruhnya saya tidak. Yang kamu ragukan. Salah satunya Filipi 2 nomor 6. Apa itu dikatakan? Dewa turun ke bumi menjadi manusia. Dewa. Filipi berapa coba? Filipi 2. Filipi berapa tadi? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Oke, di mana dikatakan dewa di sini? Oke. Filipi 2 6 ayat sampai 7 kan? Oke, saya baca ya. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik. Allah kan di situ Allah. Padahal di situ Dewa Melainkan tertulis. telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang Itu hamba salah dan satunya. sama dengan manusia. Allah itu sama dengan manusia. Di mana dengan dewa di sini? Bahasa aslinya apa? Di mana Allah di itu kan sini nama dikatakan Tuhan dalam dewa? bahasa Arab. Hah? Bahasa aslinya apa di situ? Oke, saya tanya dulu kamu, Bang Juma. Tuhan kamu Allah atau Allah? Tuhan saya
Allah. Lapasnya Allah. Tunggu. Lapasnya Allah. Dalam ejaan Latinnya Allah. Kok bisa kayak gitu? Campur-campur bahasanya. Sama seperti ketika orang bule Anda tanya, Tuhan dalam bahasa mereka tulisannya Latinnya apa? God. Cara bacanya apa coba? Apa cara bacanya? God. Nah, God. GAD. GAD kan? Itu bahasa Salah. Inggris. Nah, iya, sama. Allah itu bahasa Arab, Latinnya Allah. Nah, itu kan Allah kan? Nah, sekarang bukan beda Allah, tidak? kan? Beda tidak God? Beda tidak God dengan God? Beda. Apa bedanya? Sementara tulisannya God. Ya God itu GOD, itu dibaca God. Nah, beda enggak? Beda. Itu kan bahasa Apanya? Inggris. Apa yang beda? Apa yang beda? Cara membacanya Ini kan bahasa atau huruf? Inggris. Cara membacanya atau hurufnya yang beda? Contoh, gini saya Tunggu. contohkan. Apanya yang beda? Cara bacanya atau hurufnya? Kalau God itu memang dia berbahasa Inggris dari awal sampai akhir dia bahasa Inggris. Nah, Kalau ini Allah ini itu contoh nih, contoh. Allah itu bahasa Arab atau bukan? Allah itu bahasa Arab Ya kan atau bukan? kata seperti ini, contoh nih, yang walaupun dalam rupa Allah. Kalian bacanya beda, yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, Nggak kenapa? masuk akal. Kenapa kami membacanya? Bercampur-campur Kenapa bahasanya. kami membacanya dengan sebutan Allah? Karena itu kaidah. Itu kaidahnya nggak bisa. Maksud saya- Itu kaidah baku. Sama seperti God. Sama seperti God. Kaidah bacanya adalah God. Nggak bisa kau rubah itu. Itu kaidah bahasa. Jadi Kalau Allah, bahasa Indonesia, jadi Allah bahasa itu, Indonesia aja. jadi Allah itu kemanapun pergi, kaidah bacanya Allah. Kenapa Kristen membacanya Allah? Karena itu bukan punya dia. Itu milik orang Islam, dipakainya. Dari mana milik kamu itu? Lalu dari mana kamu ambil kata Allah ini? Dari Bibel, Alkitab. Dari mana Bibelmu ambil kata Allah? Tanya sama LAI. Nah, Protes sama orang itu. begitu diskusimu sama Iya. aku. Begitu diskusimu sama aku. Kau suruh aku Justru saya tanya kepada bertanya. lain. Bahasa Indonesia, kita bahasa Indonesia. Coba kau buka. Tulisannya ya Allah. Dinda Ardiansa masih bisa saya pakai bantuannya deh. Buka di KBBI ALLAH itu apa? Mungkin belum sholat Ya, dulu Oke, dah. sorry. Bunda Rahma silakan Bun. Minta tolong Bun. KBBI ALLAH itu bahasa Indonesia atau bukan? Supaya orang-orang ini paham. Kamu Bang Juma. Allah Nggak itu usah bahasa bertanya apa? dulu. Enggak, Nggak itu usah bahasa bertanya apa? dulu. Tunggu, kita jelaskan di sini. Nanti Bunda Rahma yang buka KBBI langsung ya. Iya, sembari Jangan dia saya menjelaskan. mencari KBBI-nya, aku tanya Allah itu bahasa apa? Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Allah itu, ini Allah. Ya kamu yang membacanya Allah karena kau curi dari Al-Quran. Itu bukan aku. Curi. Ini kan bahasa Iya, Indonesia. coba nenekmu kiper. Siapa bilang bahasa Indonesia? Allah itu apa itu? Allah. Coba kamu baca itu, coba. Nenekmu kiper siapa bilang? Nah, coba baca, boleh. coba baca tuh. KBBI. Ada tulisan Allah itu, coba Ini baca. KBBI. Ini KBBI nih, coba. Apa bacanya di situ? Kau yang baca. Enggak, coba kamu baca adalah apa sih? Nah, Coba Allah adalah Allah Bukan Allah. ALLAH itu Allah Ya. ALLAH adalah Itu bacaannya apa? sebuah Allah nama Allah. bukan ALLAH adalah sebuah nama bukan jabatan dan merujuk pada nama Tuhan dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, Bahasa Arab. nah, Saya tanya. terus kenapa kau Coba kamu kenapa kamu pakai baca itu? Allah tadi Kenapa Allah kamu adalah. pakai? Kenapa kamu pakai? Pertanyaan saya, Kenapa kamu pakai? baca Kenapa Allah itu kamu baca pakai? bahasa Arab? Kenapa kamu pakai? Itu pertanyaan saya. Kenapa kamu pakai? Kenapa Bukankah saya itu- pakai? Bentar, saya karena- jelaskan. Kenapa saya pakai? Karena ada di Alkitab tulisannya Allah. Nah, kenapa Bibelmu pakai?
Kamu protes kayak lain. Nah itu masalahnya di situ. Ya itu. Masalahnya itu di situ. Ada udah Jelas tertulis ya. di Alkitab. Ya kami baca Semua ya. orang Indonesia sudah tahu ALLAH adalah nama bukan gelar, penamaan terhadap Tuhan dalam bahasa Arab. Orang Oke, Indonesia semua sudah tahu. saya Jadi setuju. diam, Oke. diam. Ya, saya setuju, ya. Jadi apa yang diam. Jadi apa yang diprotes oleh umat Islam dalam hal ini apologet Islam Indonesia terhadap Bible itu adalah hak mutlak, benar, tidak boleh diragukan. Nah sekarang kita lihat Theos. Coba diklik Theos bunda. Itu Theos tuh. Ini Theos ini. Kok lari ke Theos? Kita kan Pak. Oh iya dong, kan original teks kitabmu itu Theos, bukan Allah. Kita kan cerita Allah dan Allah. Nenekmu kiper, siapa tahu. Nah, coba bun. Tadi Theosnya itu merujuk kepada siapa? Tuhan atau dewa? Udah, kamu sudah tahu kan bahwa kamu tidak punya hak menggunakan kata Allah itu. Tidak ada hakmu menggunakan karena itu ternyata adalah Tuhan dalam bahasa Arab, bukan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Iya, yang saya tanya itu kenapa paham itu. kamu bacanya Allah? Ya karena itu kaidah, itu bahasa Arab. Itu Sedangkan bahasa bahasa Arab. Indonesia Allah, kalian baca Allah. Kucluk itu Theos dewa tuh. Theos. Tuh. Di original Kau itu penyembah dewa. Kau itu penyembah dewa. Tadi Anda lihat kan Wahyu 12 yang saya sajikan. Kalian itu penyembah dewa kan? Penyembah roh kan kalian ini? Kalian itu penyembah roh kan? Iya kan? Nah, kalian penyembah roh, kalian penyembah dewa-dewa. Kalian penyembah makhluk yang keluar dari tanah. Udah, semuanya kena. Nggak ada lagi, mau lari kemana? Yang keluar dari tanah itu siapa? Tadi di dalam kitabmu itu dikatakan iblis. Yesus Nah, juga terus? mengatakan yang keluar, yang dilemparkan keluar, kata Yesus iblis. Yaitu Ya, penguasa betul. dunia. Nah, yang keluar Betul. dari tanah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa dunia. Itu siapa? Yesus, Berarti Yesus adalah penguasa di bumi dan di surga. Berarti Yesus adalah Penguasa di bumi dan di surga, bukan dari tanah. Berarti Yesus adalah Nanti Ayo, kamu jawab. saya jelaskan, kamu nggak terima. Jawab dong. Karena Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis. Dan engkau mengatakan Yesus itu adalah penguasa dunia. Berarti Yesus Oke, adalah buka dalam Matius 28 jawaban itu. Matius berarti 28 Yesus adalah penguasa Yesus di bumi adalah dan di surga, bukan dari tanah. berarti Yesus adalah Yang dari adalah tanah itu iblis. betul. buka Thank nih. you. Buka Matius 28 18. Itu keluar dari mana dia? Itu orang itu berasal dari mana dia? Saya baca Setelah dia dulu. Ya, kepada aku telah diberi Yesus kuasa. berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, bukan di tanah. Yang kamu sebut tadi ini, sebelum dia berkata itu dia keluar dari mana? Orang ini keluar dari mana? Allah itu datang dari roh Allah langsung dari surga. Ulang lagi. Orang tadi yang kau sebut Yesus itu, sebelum dia berkata itu dia keluar dari mana? Sebelum berkata, Iya, sebelum dia mengucapkan kepada murid-murid Yesus bahwa aku diberi kuasa langit dan bumi, itu dia keluar dari mana? dia berasal dari Allah melalui Maria, bukan dari tanah. Jangan mengarang Dinda, kamu mengarang ajar kita orang. Penonton ini saya, kamu tipu-tipu. Malu dia. Penontonmu saya, Dia kau tipu-tipu keluar dari dia. mana? Orang itu keluar dari mana tadinya? Keluar dari mana dia? Ayo, jujur. Yesus lahir dari Bunda Maria. Berasal dari roh Allah, bukan dari tanah. Itu yang kumaksud, bukan itu yang Bukan dari kumaksud. tanah. Yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa langit dan bumi itu keluar dari mana tadinya? Ayo. Yesus itu ya dari Allah, dari surga. Yang keluar dari tanah itu iblis, Dinda. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iblis, Yang bangkit bukan bangkit pada Yesus. hari ketiga. Yang bangkit pada hari ketiga itu bangkit dari mana? Dari mana? Dari kematian, dari dosa, dari maut. Dia keluar dari
Dan dia keluar bangkit naik ke surga. Iya, Apa? dia naiknya itu dari mana? Dari mana dia naik? Iya, dia bangkit sendiri. Dia kan Allah Iya, itu dari mana sendiri. dia bangkit? Dari mana dia bangkit? Maksud dari mana ini? Dari mana bangkit gimana? Astaga, Bunda. Pasti kau menghindar. Pasti kau menghindari kata tanah. Pasti kau menghindari kata bumi. Gimana Kenapa? dia menghilang Kenapa? tanah? Karena iblislah yang keluar dari tanah. Iblis keluar dari tanah, betul. Yesus itu bukan keluar dari tanah. Lalu keluar dari mana Yesus? Ke bumi. Lalu Yesus keluar dari mana pada hari ketiga? Keluar dari mana? Dia berasal dari surga, yaitu Roh Allah Keluar itu dari sendiri turun ke hotel? bumi. Apa? Keluar dari hotel? Dari surga, Dinda. Kok bisa? Dari surga. Keluar dari kelambu? Hah? Kok bisa? Apa? Keluar dari tenda pramuka? Hah? Keluar dari kafe? Yang mana yang betul? Keluar Makanya dari aku villa? bilang, kalau abang jelaskan, kamu Keluar dari dengarkan. restoran? Hei, yang kau sembah itu keluar dari restoran? Kamu udah panjang lebar sampai saya nggak. Mana? Ayo. Semakin tersiksa kalian, semakin tersiksa. Tersiksa. Justru saya keluar kasih dari- nengok kalian. Kulang lagi. Nggak paham Alkitab, Anda percaya bahasa nggak? Alkitab. Anda percaya nggak kalau iblis keluar dari tanah? Percaya nggak? Ya, percaya. Oke. Yesus Dalam Wahyu keluar tadi. dari tanah atau keluar dari air? Hari ketiga. Yesus keluar dari mana? Dari tanah atau dari air? Yesus bangkit Iya, dia. bangkit dari air atau bangkit dari tanah? Tidak ada dikubur, dia dalam goa. Mati. Dah. Apa kamu bilang? Dia keluar dari mana? Setelah dia Tunggu. dia Kamu bilang apa? dikuburkan Kamu di bilang dalam barusan goa. apa? Dan di hari ketiga dia bangkit ke surga. Dia tidak ada Dia dikubur di dalam mana? tanah. Dia keluar dari mana? Dia di mana? Keluar dari mana? Dalam goa. Dalam gua. Anda boleh Ya. baca 2 Petrus 2? Tidak ada dia dikuburkan dalam tanah. Dengar. Anda mengatakan bahwa Pemahamu itu salah-salah semua. Anda mengatakan bahwa Yesus keluar dari tanah atau keluar dari gua? Dari goa. Oke, kita baca 2 Petrus 2 nomor 4. Sebab jikalau Oke. Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan iblis ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap untuk menyimpan mereka sampai hari goa penghakiman. Goa Berarti, kan? ya, Yesus keluar dari mana? Goa kan? Goa. Bukan Nah, Yesus keluar tanah. dari gua. Yang dilemparkan Ya. ke gua siapa? Yang dilemparkan masuk ke gua tadi siapa? Yesus lah. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 yang dilemparkan Tuhan ke gua itu siapa? Dilemparkan ke goa. Yesus mati dibuang ke goa. Bukan dilemparkan. 2 Petrus 2 Makanya, 2 Tuhan kalau belum paham melemparkan, tentang Alkitab, artinya belajar. Tuhan memasukkan iblis ke dalam gua. Yesus Mana keluar datanya? dari gua. Mana 2 datanya Petrus- Tuhan masukkan iblis dalam goa? 2 Petrus 2 nomor 4. Oke, baca ya. Ya, Awas kalau silakan. tidak ada. 2 Petrus. Sakitnya hati 2 Petrus berapa? 2 ayat. 4 sakitnya tuh di Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan mereka yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan mungkin menyerahkan dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Di mana dia? Di mana? itu disimpan di gua atau bukan? Malaikat-malaikat. Iya, apa itu iblis kan? Tidak ada dikatakan iblis. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Apa itu namanya? Kalau malaikat berbuat dosa, apa namanya? Ya kamu bilang kan iblis. Dia malaikat. Iya, kalau malaikat yang berbuat dosa apa namanya dalam agama Kristen? Malaikat yang berbuat dosa. Namanya apa kalau dalam Kristen? Dia tetap malaikat, tapi dia berbuat dosa sama dengan manusia. Sama seperti manusia. Manusia berbuat dosa ya tetap manusia. Alamak, inilah yang dikatakan. Inilah yang Bentar, ada dalam telepon bentar Bang Juma, bentar. Enggak ada telepon bentar. Iya. Yesus keluar dari goa. 2 Petrus 2 nomor 4, iblis dilemparkan ke goa. Yesus keluar dari tanah dan kubur, bangkit dari kubur. Jelas. Wahyu 12 nomor 9.
jelas sekali bahwa iblis dilemparkan ke dalam kubur. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Sadarlah kawan-kawan, sadar. Oke. Gimana tadi? Sadarlah. Gimana? Jadi Yesus keluar dari kubur atau keluar dari gua? Bukan, pernyataanmu tadi kamu bilang Allah itu, Yesus itu datang dari tanah. Mana? Di mana datanya? Jadi Yesus ini dikubur bukan di tanah. Yesus itu berasal dari roh Allah yang datang dari surga. Bukan dari tanah. Yang keluar dari tanah hari ketiga itu siapa? Yang keluar dari tanah, dari goa. Mana dari tanah? Yang keluar dari goa, Seng? Diganti sama goa. Ayo. Setelah Yesus Masalah mati, generasi, ayo. nah, setelah dia mati dia ditempatkan di goa selama 3 hari, dia bangkit ke surga. Setelah itu yang masuk ke dalam goa siapa? Yang dilemparkan ke goa siapa? Dia tidak dilemparkan tapi dikuburkan dalam goa. Dikuburkan dalam goa, sama aja berarti dia masuk ke dalam goa kan? Kalau dilemparkan itu dilempar, ini kan dikuburkan. Iya, tadinya kan dilempar di dalam Lukas 10:18 Yesus sendiri mengatakan, aku melihat iblis turun dari langit berupa cahaya, turun ke bumi kan? Turun ke bumi. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Nah, berupa cahaya loh. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Berupa air atau berupa cahaya? Cahaya. Hah? Cahaya. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Maria berupa apa? yang datang kepada Maria berupa malaikat, berupa malaikat. Nah, menurut Paulus, malaikat bisa nggak? Iya. Sekarang pertanyaan saya, menurut Paulus bisa nggak iblis itu menjadi malaikat terang? Bisa nggak? Menurut Paulus? Iblis jadi malaikat terang? Bisa. Itu katanya nabi palsu. Bisa. Bukan nabi, jadi malaikat. Iya, jadi malaikat. Kamu Bang Juma. Jadi kamu malaikat. pandai nih, isi Alkitab tahu. Jadi malaikat. Tapi kamu tersebut nabi-nabi palsu. Kan jadi malaikat. Palsu ini. Kan jadi malaikat. Tahu isi Alkitab. Tapi kamu balik-balikkan. Yang nampak di dalam kubur tempat Yesus itu malaikat kan? Malaikat kan? Ya. Dari mana kemudian Markus tahu kalau itu malaikat? Dari mana Markus tahu malaikat? Kan dia berkilau. Nah, kan iblis juga bisa berubah jadi cahaya. Kan cahaya itu berkilau, itu kan iblis. Nah, sedangkan iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Ayo. Pada saat itu di situ dikatakan tidak ada iblis tetapi malaikat terang. Iya, bukan saya ngerti. Tapi di dalam Bible, iblis pun bisa nampak seperti malaikat terang. Ayo. Iya, tapi bukan dalam cerita itu iblis ada di situ. Dari mana? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Karena dia menunjukkannya bahwasannya yang mati itu adalah Yesus, akan bangkit di hari ketiga. Bagaimana kalau misalnya Yesus ini juga adalah hadiah dari mereka, dari malaikat, dari iblis yang berupa malaikat ini? Ayo. Hadiah apa? Nah, tadi kan sudah Anda tahu bahwa iblis berencana membunuh Yesus. Apa tujuannya? Ayo. Apa tujuannya? Tujuan iblis membunuh Yesus agar Yesus mati. Lalu? Tetapi Yesus tidak mati dan dia bangkit. Makanya iblis tujuannya untuk bangkit. Apa tujuannya? Apa tujuannya bangkit? Apa tujuannya Yesus? Bilang yang mati itu bukan Yesus. Apa tujuannya iblis kemudian merekayasa cerita itu? Apa endingnya? Apa ending yang ingin dituju oleh iblis? Ketika iblis kemudian bersekongkol membunuh Yesus, apa endingnya yang ingin mereka inginkan? Ayo. Iblis itu malu, jadi dia merekayasa seolah-olah Yesus tidak mati di kayu salib. Iblis malu? Bukan. Ya. Iblis malu atau justru iblis keluar berpura-pura jadi Yesus? Ayo jawab. Iblis yang malu, merekayasa seolah-olah iblis malu. Disalibkan, iblis malu atau iblis berhasil merubah diri menjadi Yesus? Ayo. Iblis itu Bang Dinda, dia malu karena dia iblis malu atau iblis berhasil memakai nama Yesus. Ayo. Mau membuat Yesus mati, rupanya bangkit.
iblis Yesus malu, bangkit, iblis dia malu atau jadi iblis merekayasa berhasil kematian muncul Tuhan Yesus. memakai nama Yesus? Dia Ayo. mengatakan Yesus itu diganti atau diserupakan. Yesus Tidak. malu Dia sudah atau malu. apa? Iblis malu atau iblis Nah. berhasil menampakkan diri dalam wujud Yesus? Ayo. Tidak ada itu. Markus 16 Mana? nomor Coba kita 12. baca. Yesus ya. menampakkan diri dalam rupa lain. Kita baca Markus berapa? 16-12. Kita baca Markus Baca. 16 ayat 12. Baca. Nih, saya baca quote-quote ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Dari mana Markus tahu? Keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Oke, Terus mana? itu yang muncul di situ rupa Yesus atau bukan rupa Yesus? Sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada dua orang. Iya. Pertanyaan saya, rupa lain atau rupa Yesus? Iya, ikan dia nih sesudah ia menampakkan dirinya. Berarti Yesus sesudah Yesus menampakkan dirinya. Iya, dalam Ya, rupa rupa Yesus Yesus. atau dalam rupa lain? Iya, rupa Yesus. Iya. Rupa Yesus. Masolang generasi itu menurut Markus Makanya saya rupa bilang, lain, coba rupa baca. lain atau rupa Coba Yesus? baca pelan-pelan. Bentar, saya baca. Baca. Bentar saya baca. Sesudah Baca. itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika sekarang keduanya dalam itu siapa? perjalanan ke kota itu. Itu siapa? Itu siapa? Mana itu siapa? Yang menampakkan Yesus, diri itu siapa? sesudah itu, Yesus. iya. Dalam rupa Yesus Nah, ini atau dalam siapa? rupa lain? Bentar, saya tanya dulu. Sesudah itu ia ini siapa? Yesus katanya. Ya udah, Yesus. Nah, lah, sekarang apa lagi? pertanyaannya, Nah, dia menampakkan diri dalam rupa Yesus atau rupa lain? kalau di sini dikatakan rupa lain. Nah, berarti itu bukan rupa Yesus kan? Bentar Bang Juma, ada telepon bentar. Bentar. Ini dengar nih, ini. Halo. Allahu Akbar. Dari mana sih Bang? Tunggu bentar. Bentar. Ay, kau ditelepon sama Yesus itu. Ditelepon sama Yesus yang keluar dari tanah. Jangan kau hadapi Bang Suma. Usia Bang Suma itu lebih tua daripada kemudian Pilatus. Dia itu cuman pura-pura aja turun dari langit menjadi anak muda yang ganteng. Sebenarnya usianya itu udah lebih 10.000 tahun itu. Jangan kau lawan dia. Kau turun dari komalnya. 2 Korintus 11:14, 2 Korintus 14. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat. Iya, Menyamar dia. 11. Aduh, parah. Menyamar. Ternyata menyamar. Oke lah, bukan yang menyamar. Malaikat itu, iblis itu tidak menyamar jadi malaikat. Oke. Lalu di mana pernah terjadi ada iblis menyamar malaikat? Kita minta pertanggungjawabannya si Markus melalui antek-anteknya Bang XL. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Padahal yang tampil di situ bukan wujud Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus sedangkan yang muncul di sana bukan Yesus? Ayo, misalnya nih, ada orang mencatat, lalu kemudian Bang Suma menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa Bang Handi. Dari mana penulis tahu kalau itu adalah Bang Suma dalam rupa Bang Handi? Jangan sampai Bang Handi beneran. Dari mana penulis tahu kalau itu Bang Zuma dalam rupa Bang Handi? Sementara Markus tidak pernah melihat Yesus asli. Sakitnya tuh di situ. Kalau Markus pernah melihat wajahnya Yesus,
Lalu Markus melihat lagi orang yang keluar dari kubur, kok beda? Ah, bisa dia mengatakan dalam rupa lain, karena dulu pernah dia lihat wajah Yesus, tapi kok beda ini, rupa lain. Nah, Markus tidak pernah melihat rupa yang asli. Kemudian dia mengatakan, loh kok ini kok rupa beda dengan Yesus, rupa lain. Sedap. Ada dia kodenya, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih teman-teman di YouTube. Ketawa ejekan atau ketawa kemenangan? Ketawa saja Bun. Ketawa, variasi ketawa. Kalau kan variasi barisan gerak, kalau ini variasi ketawa gerak. Wah, 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 wah. Maaf ya teman-teman, saya banyak bercanda, nggak apa-apa, diselingi supaya nggak terlalu tegang kan. Kasihan kan ya, oh, waduh, ternyata selama ini aku salah. Ya Allah, bagaimana dengan anak saya yang sudah meninggal gara-gara saya ngajarin sesuatu yang salah kan gitu. Jadi, mereka kan pasti tegang pasti. Karena ternyata, aduh, ini kalau benar ini apa yang dinarasikan oleh iblis ini, bahaya kita ini. Aduh, bahaya ini. Nah, jadi yang tampil di situ Yesus atau bukan Yesus? Mana tadi? Bentar. Ayat berapa? Ayat Markus tadi. Iya, Markus, iya. Markus. Oh, sorry. Ya, Markus 16. Ya, 12. Oke, sudah Nomor itu dia 9. menampakkan dirinya. Nomor 9. Tadi nomor 12, oke. Nomor 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mulakan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, apa itu tanggapannya? Dari mana Markus tahu kalau yang tampil di situ adalah Yesus? Dari mana? Markus tahu kalau itu adalah Yesus. Ya dalam kitab ini kan dia mengatakan Yesus bangkit pagi-pagi pada. Bentar dulu, saya jelaskan. Dari mana Markus mengarang cerita kalau yang pagi-pagi buta yang menampakkan diri itu adalah Yesus? Karena dia ada di kejadian di TKP. Dari mana dia tahu kalau itu Yesus sementara dia tidak pernah melihat Yesus? Siapa nggak pernah lihat Yesus? Markus. Astaga Dinda, mati. Di mana Markus pernah melihat Yesus? Saya tanya dulu. Markus itu apakah murid Yesus? Bukan. Astaga. Kacau kita kacau. Astaga Bang Jumam. Markus tidak murid Yesus katanya. Waduh. Iya. Markus murid itu Yesus ada berapa? Murid Yesus ada berapa? Ada 12. Ada nggak Markus? Ada nggak Markus? Coba bilang. Pertama siapa? Ya kamu yang sebutkan. Ayo sebutkan. Ada nggak masuk ini? Coba. Masuk nggak Markus? Ayo sebutkan namanya. Coba murid Yesus ada berapa? 12. Siapa? Ada Coba. 12. Pertama Simon. Ya, siapa itu? Simon. Kemudian siapa? Yohanes. Kemudian Yakobus. Kemudian Andreas. Kemudian Tadeus. Kemudian yang satu Simon Petrus. Kemudian ada lagi Matius, Thomas, Bartolomeus. Kemudian ya itu Filipus. 12. Mana Markus? Ada nggak? Ya. Mana? Satu lagi Markus. Mana ada? Astaga Bang Juna. Kita hitung. Kita ulang. Simon Petrus. Oke? 1. Andreas. 2. Yakobus. 3. Yohanes. 4. Filipus. 6. Bartolomeus. 7. Thomas. 8. Yakobus. 9. Matius. 10. Tadeus. 11. Simon orang Selot. 12. Mana Markus? Mana? Apakah dia tidak ada pada saat itu? Baru tahu kalau Markus itu bukan murid Yesus ternyata, Markus bukan murid Yesus?
Rasul Petrus itu murid Yesus, sedangkan Iya. Markus ini muridnya Petrus. Makanya dia bersama-sama dengan Yesus. Sekarang yang saya tanya, yang kamu bilang tadi, Markus itu murid Yesus, ternyata bukan. Dia murid Keselio Yesus karena dia pengikut Yesus sama dengan murid-muridnya. Keselio lagi. Karena ada Rasul Petrus di situ. Keselio lagi. Kok keselio Terjebak lagi? lagi. Salah lagi. Ayo. Nah, Terjebak lagi? Sekarang karena dia bukan murid Yesus, dari mana dia tahu kalau yang menampakkan Bentar. diri kepada Maria hari Minggu pagi itu Yesus? Dari mana dia tahu? Ayo jawab. Nah, saya jelaskan. Nah, Markus ini adalah muridnya Rasul Petrus. Apakah Rasul Saya Petrus tidak urus itu. Yesus? Saya tidak urus itu. Makanya saya disebut dengan dengar. Yang Yesus. saya tanya, apakah Nah. Markus pernah melihat Yesus? Pernah lah. Di mana tertulis? Sampai penangkapannya pun dia ada di Di situ. mana? Di mana? Ingat. Markus ketika 14 ayat 51 sampai 22. Itu ayatnya. Hei, Bacalah. ketika Markus 14 nomor 55, baca nomor Saya 51. baca ya. Baca nomor Saya 50. baca. Baca nomor 50. Baca. Baca Oke. nomor 50. Nomor 50 kau baca. Baca ya. 50. Kamu bilang gak ada Silakan. yang menengok Yesus, tidak nampak Yesus. Nomor Aduh. 50. Baca nomor 50. Bang Juma. Entar Nomor 50. Markus 14 50 kau baca. saya Apa baca katanya? dulu. Ah. Jangan bernarasi saya. Iya, Tenang, silakan. biar saya baca. Silakan, Oke. silakan. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain dan menutupi badannya. Apa mengikuti hubungannya? Hei, nomor mereka hendak 50. menangkapnya. Nomor Tetapi ia 50 kamu baca. Nomor 50. Nomor 50. 5. Tanya, bentar dulu. Siapa ini anak seorang muda? Kenapa Siapa? langsung 52? 50 dulu, 50. Baca 50. 51. 52 aku baca. Oke, aku baca ya. Nah, saya baca, saya bernarasi, jangan bantah dulu, biar tenang. Silakan. Berkondisi, tenang. Saya baca ya, ada 50 ya. Ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kenapa cepat kali kau baca? Pelan-pelan. Hei. Nanti kau berdiri. Berdiri. Kau baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Aku kayak Paulus aja. Tenang. Baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Oke. Ulang. Ayat 50 kan, dari 50 ya. Iya, Oke. baca, Lalu pelan-pelan. semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayat 51. Ada Semua murid. Diam dulu, Semua saya baca murid. dulu. Diam Semua dulu. murid. Berkondisif, diam dulu. Bersabar Semua murid. Diam dulu. Ayat 51-nya ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain yang menutup badannya mengikuti dia. Mengikuti Yesus kan? Mereka hendak menangkapnya. Tetapi yang melepaskannya dan dari lengan tangan telanjang. Siapa yang anak muda ini? Kenapa? Seorang muda ini? Yesus. Siapa? Yesus. Yesus. Gimana? Coba kau baca pelan-pelan. Ada Baca seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia. Siapa yang menggunakan kain lenan? Mengikuti Yesus. Mereka Bukan hendak Yesus. menangkap. Tidak ada kata Yesus di situ. Tidak ada kata Yesus di situ. penangkapan itu, Tidak disebut kata Yesus Dia di situ. ada di situ. Tidak ada Siapa? kata Yesus. Siapa seorang anak muda itu? Tidak ada kata Yesus di situ. Dia sini mengikuti ada. dia. Wah, dia tidak dikatakan Yesus. Siapa yang disalibkan? Oke, saya tanya. Sekarang Siapa yang pertanyaan disalibkan? Sekarang pertanyaannya Saya adalah tanya dulu, Bang Juma. Siapa yang disalibkan? Siapa yang Kita disalibkan? ingin cari tahu kan? Kita ingin cari tahu siapa yang menggunakan kain lenan, Jawab bukan? dulu lah. Kita Siapa yang ingin cari disalibkan tahu. ini? Yang disalib itu adalah pengganti Yesus. Penyesat. Itu gue bilang, iblis itu malu. Makanya mereka Sekarang yang menggunakan dengar. disalibkan Sekarang yang Yesus menggunakan kain katanya. lenan itu siapa? Yang menggunakan kain lenan siapa? Makanya saya tanya siapa? Coba. Yang Saya udah tahu menggunakan jawabannya. kain lenan siapa? Yang menggunakan kain lenan siapa? Saya bertanya sama Bang Juma siapa? Seorang muda itu mengenakan kain lenan siapa? Yesus, kan udah ku bilang Yesus. Yesus pula. Kenapa saya mengatakan Yesus? Dengar, karena hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Astaga. Ayo. Ada Pada waktu seorang. itu semua anak muda menggunakan selai kain lenan. Mana dalil? Bukan Mana dalilnya? Yesus. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, silakan. Di situ Mana semua, dalilnya? pada zaman itu ada semua menggunakan Mana kain lenan. dalilnya? Mana dalilnya? Dalil, saya butuh dalil. Bang Juma. Saya butuh Semua dalil. kamu Sementara rekayasa. Oke, Yohanes, saya baca semua Yohanes ya. 13 Saya nomor baca 4. semua, biar Yesus kamu tahu siapa yang disalibkan. dengar.
Yesus melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Siapa yang menggunakan kain lenan? Saya baca sampai 53. Siapa yang menggunakan kain lenan? Tunggu dulu. Siapa yang Semua menggunakan pada kain waktu lenan? itu. Aduh. Nah, kamu turun. Kamu turun atau Makanya kau aku mau bilang- mendengarkan saya? Kamu turun atau kau mendengarkan saya? Makanya kalau diskusi itu kondusif. Makanya kalau kondusif itu kan saya bertanya, siapa yang menggunakan kain lenan? Anda Pemuda pada mengatakan saat itu semua menggunakan kain lenan. mana dalilnya? Nih ayat 51. Oke, silakan. Nah, oke, saya baca ya. Tenang, jangan ini. Aku ngomong, Ya, saya kamu minta ngomong. dalil. Gak ada yang didengar. Saya akan ribut kalau kau hanya nyerocos tanpa dalil. Mana dalilnya? Aku bilang Semua, tadi, semua pemuda Setelah aku menggunakan baca, kain lenan. aku Mana dalil? jelaskan, baru kamu membantah. Ini belum siap dibaca, dia membantah. Mana dalilnya berbaca. semua pemuda menggunakan kain lenan? Mana? Iya, biar saya baca. Tenang. Dan Iya, ada iya. seorang muda yang pada Seorang? waktu itu hanya memakai. Seorang, berarti satu orang kan? Iya, dengar dulu. Astaga. Tenang, biar saya baca. Biar kondusif, tenang. Aku ngomong, kamu diam. Kamu ngomong, saya diam. Saya minta Bertenang. dalil. Iya, tenang, biar saya baca. Tipuanmu yang mengatakan semua pemuda menggunakan kain lenan. Dalilnya Iya, saya biar tunggu, dibaca silakan. dulu, tenang. Yang kamu bilang juga Kalau sosial- sampai tidak ada dalilnya, mulut Ayat 53 ini. jariku merogoh mulutmu masuk, habis itu kurobek. Nenek lu pikir. Tenang dulu, biar saya baca. Mana dalilnya, mana? Bentar. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Yesus. Oke. Tetapi yang melepaskan kainnya Diakui. dari Diakui. bentar dulu dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Berarti kan yang ditangkap itu Yesus, disalibkan itu Yesus, bukan orang lain. Lalu Itu semua narasi kepala siapa? tubuh- Itu tubuh narasi itu. siapa? Itu narasi siapa Yesus ditangkap? Siapa? Itu narasi siapa Yesus dibawa? Markus ini kayak kita Nah, Markus. dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Karena dia ada pada waktu penangkapan itu. Tadi Markus sendiri mengatakan seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Emang Markus itu ada murid siapa saya bilang? Ya, mulai ngaku sendiri. Ternyata Markus bukan murid Yesus. Thank you. Markus itu murid Rasul Paulus. Rasul Mengaku dia. Petrus. Mengaku dia. Seluruh Astaga, murid Bang lari. Johan. Seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Ya. Nah, terus dari mana Markus tahu? Sementara Markus Markus kalau murid ini ikut lari. muridnya Rasul Petrus masih ada di situ dalam penangkapannya. Hei. Nah, oke. Semua murid Yesus lari. Sementara kamu mengatakan Markus adalah murid. Markus ikut lari Murid enggak? Rasul Petrus. Murid, berarti Markus tidak ikut lari. Tidak, karena Oh, dia ada tidak di ikut. tempat kejadian di TKP. Oke, Banyak kita yang terima. ditangkap itu murid-murid Oke. Yesus. Oke, Dia bukan teman-teman, murid dia Yesus. sudah akui Markus bukan murid Yesus. Tetapi Karena di murid sini- Rasul Petrus. Nah, sekarang muridnya Petrus apakah muridnya Yesus juga? Bukan. Ya, Bukan. siapa? Muridnya Petrus apakah termasuk muridnya Yesus? Ya, Berarti lari juga dong Markus. kan dikatakan di sini murid-murid Yesus yang 12 tadi, bukannya muridnya Rasul Petrus. Loh, bagaimana ceritanya ini? Dengar nih, ayat 50 saya baca. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan. Kenapa? Dia takut. Ke-12 murid mereka. Bukan si Markus. Ya, berarti Markus tidak termasuk murid Yesus kan? Dia murid Rasul Petrus. Berarti bukan murid Yesus. Bisa juga dia murid Yesus karena kalau dia ikut murid Yesus berarti ikut lari. Yang lari itu ke-12 muridnya yang mau ditangkap. Tidak ada semua murid. Kau baca lagi. Semua murid itu berarti sebanyak muridnya, 5.000 orang muridnya. Iya, lari semua. Itu dalil. 5.000-nya lari. Makanya itu dalilnya begitu bunyinya. Jangan kau Mana berubah. ada 5.000? Yang lari itu hanya ke-12 muridnya. Di mana dikatakan bahwa yang lari cuma 12 murid? Di mana tertulis Muridnya yang berapa? lari hanya Di mana tertulis yang lari cuma 12 murid? Oke, saya tanya murid Yesus siapa?
Murid Yesus. Katanya tadi Markus murid Yesus berasal dari Petrus. Berarti kalau Markus murid Yesus berarti dia lari juga. Nah kalau dia lari dari mana Markus tahu? Ayo. Maksudnya murid yang selalu dekat dengan Yesus itu. Alah pandai-pandaian kau ini, pandai-pandaian. Pandai-pandaian kamu ini, pandai-pandaian. Sekarang permasalahannya adalah dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus yang menampakkan diri? Ayo, dari mana? Karena dia ada di tempat kejadian. Bukannya di TKP. murid Yesus semuanya pada lari. Markus itu muridnya Rasul Petrus. Dia Berarti ada di bukan TKP. muridnya Yesus. Berarti dia tidak termasuk murid Yesus. Murid Yesus itu banyak, tetapi yang dekat dengan Yesus 12 orang. Semua murid melarikan diri. Ayo. Muridnya itu 12 orang yang dekat sama dia. Semua murid katanya semua murid. Berarti semua murid 5.000 orang muridnya lari semua. Ya, kalau di situ 1 juta ya lari semua. Itu narasi Markus. Mungkin lah kalau Itu nggak lari mungkin semua, pula. mana ada Kenapa lagi- kamu yang menjelaskan ada. itu? Kenapa Tidak kamu yang ada. mengatakan itu? Sementara Ya, Markus karena sendiri saya sang tahu. pengarang mengatakan semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Ayo. Hei. Muridnya yang 12 ini karena Kenapa bersama-sama bisa? dengan Yesus. Semua murid Kemana berarti Yesus dia Petrus, ada, berarti itu yang mau berarti ditangkap. Markus tidak termasuk murid kan? Dia murid Petrus. Kalau dia murid dia ikut kabur. Murid yang dekat dengan Yesus 12 orang ini tadi yang mau ditangkap. Tidak ada diceritakan semua murid lari meninggalkan Yesus. Ayo. Iya, muridnya hanya 12 itu yang dekat sama Berarti dia. Petrus bukan muridnya. Petrus itu Markus itu muridnya Petrus. Kalau dia muridnya Petrus, enggak urus. Sekarang dia murid Yesus atau bukan? Murid Yesus. Berarti dia juga ikut lari. Tidak, dia ada di tempat Semua kejadian. murid, semua Karena murid, yang mau semua murid, ditangkap itu semua 12 murid murid lari Yesus. meninggalkan Yesus. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Pada saat Yesus Yang mau ditangkap. ingin ditangkap, semua muridnya meninggalkan Yesus. Dah selesai. Sekarang tolong tunjukkan di mana semua murid menggunakan kain lenan. Silakan. Di mana semua murid menggunakan lenan? Ya. Mana ada saya bilang begitu Bang Juma? Ya, tadi kau mengatakan pemuda-pemuda pada saat itu menggunakan lenan semua. Pada saat itu bukan murid Yesus. Nah, sekarang kau tunjukkan di mana kemudian dituliskan bahwa murid Yesus atau pemuda-pemuda saat itu menggunakan kain lenan. Mana dalilnya? Di sini kan ada seorang pemuda. Iya Siapa kan? itu? Siapa pemuda itu? Markus. Markus yang lari telanjang. Markus karena dia ada di TKP. Di sini dikatakan. Jadi maksud lo yang melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang itu Markus. Ya. Nah, dari mana kemudian Saya Markus? baca. Dengar. Ada seorang dengar. muda, Iya, pada waktu oke, itu oke. hanya memakai selai Oke, kain dan oke, nantung oke. badannya. Itu Markus kan menurutmu? Itu Markus kan? Ya. Kenapa Markus tidak mengatakan aku melepaskan kain lenan lalu aku berlari? Ayo. Mengapa tidak dikatakan Markus gitu? Ya kan Markus katanya sang penulis yang lari telanjang. Ayo, mulai ngaco kau kan? Mulai ngaco. Mulai ngaco. Ada telepon. Ada telepon. Bentar dulu. Mulai ngaco kau kan? Mulai ngaco. Ayo. Markus itu juga menjadi pembantu misi Paulus dan Barnabas, namun sebab negara mereka. Nah, ini dia. Saya bilang, Apa tuh? Markus itu ada di kejadian pas penangkapan Yesus. Oke, dan dia lari dengan telanjang menurutmu kan? Markus Ya. lari dengan telanjang kan? Membantu Yesus pada saat itu. Dan dia lari kan dengan telanjang? Markus? Ya. Ya. Terus kenapa Markus masih tahu kejadian setelah dia lari? Kenapa dia masih menulis? Imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari Di ayat kesaksian. 51-nya dia berkata, dia ada saat penangkapan itu. Iya, setelah penangkapan dan dia menggunakan kain lenan, lari nggak dia, Markus? Begini Lari ceritanya, nggak? begini. Dia ada dalam penangkapan itu, dia melepaskan kainnya dan diberikan pada Yesus, baru dia lari karena dia telanjang. Lari. Karena Nah, setelah dia lari telanjang, apakah dia masih tahu kasus setelahnya yang terjadi terhadap Yesus?
pada pas penangkapan itu dia ada di situ, setelah itu dia pergi pulang. Ah, setelah dia pergi pulang, dia masih tahu nggak apa yang terjadi terhadap gurunya? Tidak tahu karena dia udah Tidak pulang tahu. kan. Terus kenapa dia masih tahu, masih bernarasi kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar? Dari mana dia tahu? Ya kemudian mungkin dia kan gini. Dia kok setelah mungkin? Ya, kemudian Yesus bawa menghadap imam besar, lalu semua imam ada orang berkumpul di situ. Berarti dia setelah mengetahui dia telanjang, dia mengambil pakaian di Kenapa kau rumah. mengatakan mungkin? Dia sudah pergi, lalu diceritakan, lalu semua imam kepala dan tua-tua berkumpul di situ. Dari mana Markus tahu? Tadi udah lari. Udah lari. Dia dia. mau lari karena dia saya tanya, Terus lari kenapa karena dia apa? masih menarasikan cerita berikutnya? Oke, Kenapa saya dia tanya, masih menarasikan dia lari cerita karena berikutnya? apa? Dia lari Kok karena lari apa? dia? Pokoknya dia sudah lari karena dia ketakutan karena ingin apa dia ditangkap. lari? Saya tanya dulu, karena dia karena ingin apa? ditangkap. Karena dia ingin ditangkap. Oke? Mana? Salah kamu itu. Nah, terus kenapa dia lari? Telanjang. Karena dia telanjang, dia lari mengambil pakaiannya. Mama, ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan saya baca menutupi ayat badannya. 52-nya. mengikuti dia. Oke, Mereka saya hendak baca ayat menangkapnya, 52-nya, ayat 52-nya. Tetapi Bentar, dia saya baca ayat melepaskan. 52-nya. Baca, 52. Tetapi dia ayat melepaskan. 52. Dia Tetapi dia melepaskan melepaskan. kainnya dan lari dengan telanjang. Kenapa dia lari? Kenapa dia lari? Karena dia telanjang. Bukan karena dia takut ditangkap. Karena dia mau ditangkap. Mana ada dia ditangkap situ? Baca nomor 51-nya. Baca 51. Mana? Coba ada seorang Baca, muda coba. yang pada waktu yang Ah, memakai baca. kain lenan untuk menutupi badan mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Mereka hendak menangkapnya. Menangkap yang menggunakan kain lenan supaya mungkin dia kencang supaya dia kencang lari kayaknya dibuka supaya nggak bisa langkah 1000. Ketebak tolong. Karena dia telanjang juga, bagaimana nih? Dia telanjang juga ayat 52-nya. Tidak, dia tidak lari, dia bukan lari karena telanjang. Dia justru 52 mengungkapkan baca. kainnya. Dia Oke, ingin saya ditangkap, baca ayat dia 52-nya. ingin ditangkap, lalu tetapi dia melepaskan kain lenan yang ada pada dirinya dan lari dengan telanjang. Biar kencang lari. Nah, biar Berarti kencang lari. dia karena juga telanjang dia lari. Apa hubungannya Cak Kongkong? Ayat Apa 52 pula ini dia kamu telanjang? baca. Itu kurang waras berarti. Aku telanjang biar aku lari. Bodoh. Kenapa dia lari kemudian hanya Dia mengasih pakaiannya kepada Yesus dan dia lari Banyak lari cerita. telanjang. Mana dalilnya dia mengkasih pakaiannya kepada Yesus? Mana dalilnya? Selai kain untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mana dia berikan Yesus? Mana? Melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Mana dia kasih kain lenan itu kepada yang ditangkap? Mana dalilnya? Kau ngarang cerita. Terus tadi kau mengatakan bahwa semua pemuda pada zaman itu menggunakan kain lenan. Mana dalilnya? Tidak ada. Mana dalilnya? Terus Ada kalau seorang itu muda. Mana dalilnya pemuda-pemuda saat itu menggunakan kain lenan? Gak ada. Yang ada cuman Yesus menggunakan kain lenan. Sejenak sebelum perjamuan kudus terakhir, di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubahnya dan menggunakan kain lenan. Yang Siapa menggunakan kain lenan? lenan itu bukan Yesus, tetapi ada seorang muda yang pada waktu itu memakai Coba kau baca. Berani enggak kau baca Yohanes 13 nomor 4? Berani enggak? Oke, butarin ini kau baca dulu ayat 51-nya. Ada seorang muda yang pada waktu Itulah hanya pemuda memakai itu yang menggunakan kain lenan yang sedang kita cari, Lul. Kenapa Yang kita kamu cari berarti Yesus? Yang kita cari yang menggunakan kain lenan cuman Yesus. Ini ada seorang muda, bukan yang ditangkap. Itulah Yesus, anak muda itu yang menggunakan kain lenan Kenapa itu. tidak dibuat di situ? Yesus ditangkap pada waktu itu mungkin. Kenapa tidak dibuat Yesus? Kenapa dia sekarang pergi begini. seorang muda? Oke, sekarang begini. Yesus dengan murid-muridnya berapa jumlahnya? 13. 13. Seluruh murid lari. Tinggal berapa yang tinggal? Yesus Yesus aja lah. Loh, kan ada muridnya satu bergabung dengan tentara Romawi. Siapa namanya? Yudas. Berapa yang lari? 11. Terus yang lari yang menggunakan kain lenan ini siapa? Seorang muda. Hanya Tidak ada disebutkan. tinggal dua kandidat.
Kenapa di sini tidak dibuatkan Tinggal Yudas? dua Yudas. kandidat. Tinggal dua kandidat. 11 murid sudah lari. Tinggal dua kandidat, Yesus dan Yudas. Apakah mungkin Yudas mau membuka helai pakaian untuk menutupi badan untuk Yesus? Saya ulang lagi. Sedangkan dia pengkhianat. Saya ulang lagi. Sedangkan dia Saya ulang pengkhianat. lagi. Saya ulang lagi. Coba. 11 murid lari. Tinggal berapa? Ya. Tinggal berapa Dua. murid? Tinggal dua. Yesus dan Ya. Yesus dan Yudas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Yudas ini bersama tentara Romawi, Yudas dikenal tidak sama tentara Romawi? Pasti. Pasti. Kenapa mau ditangkap kalau itu Yudas? Kenapa mau ditangkap? Mana ada Yudas ditangkap? Nah, berarti tinggal satu kandidat. Siapa kandidat yang menggunakan kain lenan? Jawab. Kalau memang Yudas, kenapa tidak ada nama ini? Sekarang kutanya samamu, ini tinggal Yesus yang kandidat ini. Yudas nggak mungkin katamu. Gini Sekarang aja, tinggal Yesus. Simpelnya gini. Tunggu. Astaga. Yang menggunakan kain lenan terus siapa? terang. Yudas tidak mungkin. Yang menggunakan kain lenan siapa? Seorang pemuda di sini tidak disebutkan namanya. Tinggal satu kandidat, tinggal Yesus. Pernah nggak Yesus diberitakan menggunakan kain lenan? Pernah nggak? Di sini dikatakan seorang pemuda tidak disebutkan namanya. Yesus itu pemuda, memang betul. Tapi tinggal ada dua. Yudas dan Yesus. Yudas nggak mungkin. Sekarang Petrus. Apakah Sekarang pada adalah waktu Yesus. itu? Bentar. Apakah Yang pada waktu menggunakan itu? kain lenan. Yang menggunakan Dengar kain lenan dulu. siapa? Ya, Yang dengar dulu. menggunakan kain lenan siapa? Yang menggunakan kain lenan Apakah siapa? pada waktu itu hanya 2 orang yang menggunakan lenan pada waktu Yesus Di disalibkan? dalam Bibelmu Nah. yang diceritakan oleh pengarang kitabmu Yohanes 13 nomor 4 hanya Yesus yang menggunakan kain lenan. Berapa Yohanes? 13 nomor 4. Silakan kau baca. Ya. Ah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada. Di mana si orang? Di mana? Yesus itu Mana seorang atau dikatakan bukan? seorang? Yesus itu Lalu seorang bangunlah atau Yesus bukan? dan Hei, bentar, Yesus saya itu baca, bentar. seorang atau dua orang? Yesus itu seorang atau dua orang? Saya baca pelan-pelan. Baca lagi. Bentar, saya baca pelan-pelan. Makanya jangan Lalu cepat-cepat sekali. bangunlah Yesus. Bentar, tenang. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Titik. Lalu Ia mengambil ia Yesus mengambil kain lenan. selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Di mana kata seorang? Yesus itu bukan seorang. Ya diceritain dia sendiri. Di mana dia katakan hanya Yesus menggunakan sehelai kain lenan pada waktu di zaman dia? Di situ siapa yang menggunakan kain lenan tadi? Yang kau baca Diceritanya barusan? hanya Yesus. Hanya Diceritanya Yesus. Hanya Yesus kan? Ada nggak cerita Markus menggunakan kain lenan? Ada nggak cerita Yudas menggunakan kain lenan? Ada nggak cerita murid lain menggunakan kain lenan? Ada nggak? Apakah Yesus aja pakai kain lenan? Di situ hanya Yesus yang disebutkan. Kucluk. Di Hei, coba baca baik-baik. Saudara, dengarkan saya. Dengarkan. Ketika ada seorang maling motor, Kenapa? dengar. Seorang maling motor ketahuan ketika ingin ditangkap, maling motornya itu menggunakan kemudian helm dan helmnya tertulis bom. Oke? Sidang dimulai. Untuk diketahui siapa yang maling motor ini, dicari tahu siapa yang menggunakan helm merek bom. Dicari data, kata-kata, ternyata hanya Yesus yang menggunakan helm itu. Maka yang lari setelah ingin disergap mencuri motor siapa? Kutanya dulu samamu. Siapa yang disergap tadi menggunakan helm merek Yesus. Siapa? Siapa Enggak, yang di sini menggunakan dikatakan hanya Yesus. Siapa yang menggunakan helm tertulis bom tadi? Awat kita. Di sini tengok. Ia mengambil sehelai kain lenan dan Dia itu siapa? hanya Dia Yesus itu pakai siapa? kain lenan. Dia itu siapa? Yesus. Yesus. Tolong kau tunjukkan di mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan. Di mana? Kan tidak ada dituliskan. Di sini pun Tidak ada. Yesus. Berarti untuk sementara ini demi penyelidikan, siapa yang menggunakan kain lenan? Apakah hanya Yesus? Sementara ini yang kita temukan di Bible yang menggunakan kain lenan siapa?
Yesus sengaja dia memperbodoh diri di gurun. Oke, udah ya. Udah. Jalan situ ya. Sudah. Jelas, sudah selesai. Tugas saya cuman memberikan kebenaran. Itu kan ya. Bukan untuk memusuhkan Anda. Silakan Anda berpikir dengan cerdas, silakan Anda renungkan apa yang sampaikan. Kalau saya salah, tolak. Tapi kalau ada